Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel Rida Sang Juara. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Rida Distiana. Kebetulan untuk semester ini saya mengampu mata kuliah metode penelitian akuntansi atau metodologi penelitian akuntansi untuk kelas 6B. Baik, langsung saja ya kawan-kawan ya. Oke. Hari ini saya akan coba memaparkan materi ya yang ada di bab 1 dan bab 2 dan disajikan secara terpisah ya. Baik, langsung saja. Oke, di bab 1 sebagai pendahuluan saya akan memaparkan tentang pengantar penelitian. Langsung. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pokok inti, nah kita ketahui dulu nih apa sih yang namanya penelitian. Nah, penelitian sendiri adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi yang menyeluruh dan menganalisis faktor situasi. Jadi, clue-nya adalah satu, memecahkan solusi atas suatu masalah. Ya. Nah, sedangkan untuk penelitian bisnis sendiri ya, definisinya ada 3 unsur ya kawan-kawan. Yang pertama dia bersifat sistematis, kemudian yang kedua dia terorganisasi, dan yang ketiga dia dapat menemukan solusi. Nah, kalau kita rangkai berarti penelitian bisnis adalah suatu penelitian yang sistematis ya, atau usaha sebagai bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan yang spesifik dan menemukan solusi gitu. Jadi intinya adalah untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Jadi ini kurang lebih sama dengan definisi dari penelitian yang tadi ya. Cuman kalau kita sudah berpijak kepada penelitian bisnis, itu artinya sudah merambah kepada dunia dunia bisnis ya. Dunia bisnis itu bisa macam-macam, bisa dari sisi manajemen, keuangan, akuntansi ya, kemudian manajemen strategik ya, kemudian sumber daya dan seterusnya. Banyak ya. Nah, oke. Nah, berdasarkan jenisnya ya, teman-teman, berdasarkan jenis data ya, di penelitian bisnis itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif ya, yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Nah, apa sih Bu bedanya? Kalau kualitatif itu berkenaan dengan kata-kata, namanya kualitatif ya, di mana data dalam bentuk kata-kata yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan ya, pertanyaan dalam wawancara, kuesioner, observasi, dan internet. Ini adalah ciri-ciri daripada kualitatif. Nah, sedangkan kebalikannya untuk yang kuantitatif, namanya juga kuanti ya, angka yang dipakai ya. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh melalui pertanyaan terstruktur gitu. Jadi supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya, kalau kuali itu adalah kata-kata atau kalimat ya, atau ungkapan atau asersi. Sedangkan kalau kuantitatif itu sifatnya adalah berhubungan dengan data statistik atau data angka gitu. Lanjut ke berikutnya. Nah, jadi penelitian bisnis ini sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memandu manajer mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperolehnya. Jadi kalau saya katakan riset atau penelitian atau research itu tidak hanya di lingkup kampus ya, tapi bisa di dunia kerja, dunia bisnis. Makanya dikatakan penelitian bisnis, cakupannya banyak ya. Nah, eh, ada perbedaan di mana misalkan suatu corporate atau suatu perusahaan itu melakukan riset, biasanya sih manajer yang akan menjadi peran utama ya. Nah, penelitian yang diterapkan di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu korporasi itu biasanya sih satu, teman-teman, untuk menemukan solusi atau untuk mengetahui untuk memperoleh pengetahuan, biasanya dua hal itu ya. Nah, manajer yang
manajer yang mengetahui tentang penelitian dengan manajer yang tidak memiliki basic penelitian itu akan berbeda. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, sedangkan untuk penelitiannya sendiri, outputnya adalah memang betul ya untuk memandu manajer mengambil keputusan berdasarkan informasi. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi saya sedikit singgung, penelitian dan manajer. Nah, manajer yang memiliki dasar basic penelitian dengan yang tidak itu berbeda ya teman-teman ya. Pada intinya adalah sebenarnya manajer sendiri nanti akan berperan untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi ada masalah di fenomena atau ada problem atau ada fenomena yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, salah satu solusinya apa? Dengan melakukan riset. Nah, karena tidak semuanya bisa dikerjakan tanpa melalui riset. Ada kalanya beberapa hal ya yang sifatnya problemnya itu benar-benar problem banget ya, benar-benar yang krusial banget, mau nggak mau itu harus dilakukan riset. Nah, riset sendiri digunakan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Intinya adalah untuk menemukan solusi ya. Ada masalah kita melakukan riset ya, ketemu tuh hasilnya. Nah, itu bisa kita lakukan perbaikan ya atau menemukan solusi. Jadi solusinya apa? Itu digunakan untuk memperbaiki daripada permasalahan yang ada. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara tentang beberapa bidang yang diteliti dalam bisnis ya. Ini loh teman-teman, dari sekian bidang yang ada yang biasanya umum diteliti dalam dunia bisnisnya ada yang tentang perilaku karyawan, kemudian seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan retensi karyawan, kemudian ada evaluasi dari pusat penilaian atau assessment center, ada tingkat dinamika dan tingkat kesalahan dalam penilaian kinerja manusia, ada validasi sistem penilaian kinerja, ada sikap karyawan, kinerja supervisor, gaya kepemimpinan manajer, dan sistem penilaian kinerja, ada pilihan manajemen, sumber daya manusia, dan strategi organisasi, dan lain-lain. Nah, ini lihat tampilan satu yang ada di referensi ya. Oke. Nah, misalkan nih saya ambil contoh misalkan satu ya. Misalkan manajer ingin mengetahui bagaimana sih perilaku karyawan yang bekerja ya. Dan ingin tahu nih artinya akhirnya dia mengambil beberapa variabel, misalkan mengambil dari data absensi atau mungkin dia mengambil tentang kedisiplinannya ya kan, atau mungkin dia ngambil dari tingkat prestasinya ya kan. Nah, itu bisa ya kan teman-teman. Jadi dia bisa mengetahui oh ternyata karyawan ini ternyata selain dia disiplin, tidak pernah datang telat ya, selalu on time, dan prestasinya juga bagus. Nah, berbeda halnya dengan karyawan yang mengatakan sebaliknya. Jadi kita bisa tahu ya teman-teman, kita bisa riset ya dengan beberapa variabel yang berkenaan dengan perilaku karyawan ya, atau mungkin dari hasil kinerjanya. Nah, itu juga bisa ya, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian lanjutnya, nah, oke, kita berbicara sekarang tentang jenis penelitian bisnis. Jadi teman-teman perlu diingat, ada dua jenis penelitian ya yang umum yang biasa orang kaji ya. Pertama ada penelitian terapan ya atau applied approach ya. Kemudian yang kedua ada penelitian dasar atau fundamental approach. Nah, untuk penelitian terapan sendiri itu untuk apa sih sebenarnya? Penelitian terapan atau applied approach ya adalah memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menuntut solusi tepat waktu. Artinya apa? Untuk memecahkan masalah ya dan menemukan solusi. Itu adalah yang terapan. Beda halnya dengan penelitian yang dasar, penelitian yang fundamental, nah atau disebut juga dengan basic atau pure research. Nah, menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami sepenuhnya bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi sehingga dapat diselesaikan. Nah, kalau yang penelitian dasar atau fundamental atau basic atau pure research ini dia lebih mencari atau untuk memperoleh pengetahuan kawan-kawan. Jadi berbeda ya. Kalau yang tadi yang
approach ya, yang terapan tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi. Nah, kalau yang ini adalah untuk memperoleh kajian baru, untuk memperoleh pengetahuan baru gitu. Oke, lanjut. Nah, ada manajer dan penelitian. Makanya tadi saya sudah bilang, manajer yang bisa memiliki basic penelitian lebih bagus, itu akan bisa memahami riset ya. Dimana fungsinya sendiri nanti akan atau outputnya nanti kemana. Nah, dimana manajer tersebut akan mampu untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan lingkungan. Dia akan lebih peka ya terhadap permasalahan-permasalahan dan akan mampu mengkaitkan dengan beberapa variabel yang lain untuk mencari solusi ya. Biasanya sih gitu ya untuk manajer yang bisa lebih mengerti basic penelitian. Tapi berbeda dengan manajer yang tidak mengerti pengertian, yang maksudnya bukan tidak mengerti tapi tidak menjadikan riset sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan ya. Biasanya sih akan condong untuk mengambil keputusan yang terburu-buru biasanya, dan biasanya keputusan yang diambil itu kurang berdasar ya, seperti itu, kurang berdasar dan kurang bisa dapat mengkaitkan ya, karena untuk mengkaitkan permasalahan satu dengan permasalahan lain dengan hubungan-hubungan variabel yang sekiranya dapat membantu untuk mengatasi solusi itu kurang dapat diterapkan kalau untuk manajer yang tidak menggunakan basic penelitian. Oke, kemudian next. Nah, ya, ini adalah hubungan di mana apabila salah satu corporate atau perusahaan itu melakukan hire peneliti ya, peneliti. Jadi dia mencoba menyewa peneliti dari luar. Jadi konsultan penelitian ya. Misalkan perusahaan A dia merekrut atau menyewa jasa peneliti. Nah, biasanya manajer akan memastikan yang pertama, peran dan harapan kedua belah pihak dinyatakan secara eksplisit. Artinya secara jelas ya, peran daripada manajer dan pada para peneliti itu akan terlihat jelas biasanya. Eksplisit itu gamblang ya. Kemudian filosofi dan sistem nilai organisasi yang relevan disampaikan dengan jelas pula. Nah, jadi sistem nilai. Jadi peneliti itu akan lebih memahami ya, akan bisa lebih memahami dari mana, dari informasi yang akan diberikan manajer ya, tentunya dengan informasi-informasi yang dibutuhkan yang relevan saja ya. Oke, kemudian hubungan baik dibangun dengan peneliti serta antara peneliti dan karyawan dalam organisasi. Ya, kalau kita menyewa seorang peneliti atau beberapa orang peneliti, itu biasanya antara manajer dan stafnya, bawahan atau semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut biasanya akan lebih loyal ke peneliti tersebut ya. Gitu. Karena apa? Karena juga dua-duanya saling membutuhkan. Jadi tentunya dijaga hubungan baiknya. Nah, manajer dan konsultan peneliti. Nah, ini loh teman-teman hubungan daripada manajer dan peneliti. Nah, oke, hubungannya harus bagaimana? Harus berkomunikasi secara efektif, kemudian memberitahu jenis informasi apa yang didapat, yang diberikan, kemudian memperjelas peran dan batasan. Jadi harus tahu batasannya ya, mana fungsinya atau job desk-nya sebagai manajer, kaitannya dengan penyelesaian masalah dengan cara menyewa peneliti ya. Jadi harus ada batasan, dan peneliti pun juga harus membatasi perannya ya dalam suatu perusahaan, tidak boleh melebihi batas dari kewenangannya dia. Nah, sekarang ini adalah gambaran ya. Jadi peneliti ada dua ya, ada peneliti jenisnya, ada peneliti internal, peneliti yang diambil dari dalam. Bisa jadi manajernya sebagai peneliti ya, atau staf yang lain atau bagian lain atau divisi lain. Nah, sedangkan satu lagi adalah peneliti eksternal yang diambil dari luar. Nah, oke. Apa sih kelebihan daripada konsultan atau peneliti dari dalam ya atau internal? Yang pertama,
memiliki kesempatan lebih baik untuk diterima oleh karyawan. Ya, karena kan dia dari dalam ya, otomatis sudah saling kenal. Memerlukan waktu yang jauh lebih sedikit untuk memahami organisasi, betul. Karena ya dia sudah lama bekerja di situ, otomatis membutuhkan waktu hanya sedikit saja untuk memahami organisasi. Kemudian dapat mengimplementasikan rekomendasi setelah temuan penelitian diterima. Nah, ini karena dia sudah ya teman-temannya sudah tahu, karyawan sudah tahu, si inilah dia yang menjadi tim peneliti internal ya. Kemungkinan akan lebih bisa diterima ya. Untuk hasil risetnya nanti, bagaimana nanti keputusannya itu akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Menghabiskan biaya jauh lebih sedikit dibandingkan tim eksternal. Ya, biayanya lebih sedikit ya, jadi tidak perlu mengeluarkan banyak modal, berbeda dengan peneliti eksternal. Nah, kalau yang ini adalah kekurangan daripada konsultan atau peneliti internal ya. Pertama, dapat memiliki cara pandang stereotip dalam melihat organisasi dan masalahnya. Stereotip itu sendiri adalah begini teman-teman. Jadi eh, cara pandangnya dia itu bisa lebih sederhana. Yang tadinya permasalahannya itu kompleks bisa disederhanakan dengan representasi yang lebih simpel. Ya, itu stereotip. Jadi nggak terlalu, karena ya itu tadi dia merasa bahwa oh iya ini perusahaannya seperti ini nih, aku udah tahu nih, ya udah kayaknya ini sederhana kok permasalahannya. Jadi dia berpikir seperti itu ya. Ada pemikiran subjektif yang ada di peneliti internal ya. Kalau kita menggunakan orang dalam itu biasanya dia akan menganggap lebih ini permasalahannya sederhana nih. Nah, itu. Kemudian ada koalisi kekuasaan tertentu dalam organisasi memiliki kesempatan untuk mempengaruhi tim internal. Ya, ini kalau bentuknya nama juga koalisi ya, adanya perkumpulan di mana perkumpulan tersebut terdiri dari beberapa kelompok ya yang memiliki berbagai macam kepentingan masing-masing, tetapi tujuannya satu, ya, tujuannya sama. Jadi koalisinya itu ya dapat ya intinya dia akan mempengaruhi yang lain. Nah, itu jeleknya di situ ya. Kalau yang lain ya kalau misalkan memang hasil riset hasil apa hasil yang dikatakan ya hasil yang dikatakan atau yang di statementkan itu benar, kalau misalkan tidak benar kan ya repot ya. Jadi dia akan lebih mudah untuk mempengaruhi yang lain. Tidak dianggap sebagai ahli oleh staf dan manajemen ya, karena biasanya kan cenderung kalau temannya dia mah nggak ahli gitu kan ya, ada anggapan seperti itu. Beberapa hal yang dapat membuat temuan menjadi kurang objektif sehingga kurang ilmiah ya. Hasil temuannya bisa menjadi kurang ilmiah ya, kurang objektif karena dianggap ya, karena dia diambilnya dari dalam, takutnya ada konflik of interest, ada beberapa kepentingan kepentingan yang namanya juga karyawan dengan manajer dengan atasan, itu kan biasanya ada kecenderungan faktor kepentingan ya kan, makanya dia dianggap kurang objektif. Oke, nah sedangkan untuk peneliti eksternal bagaimana? Kelebihannya adalah yang pertama, banyak pengalaman dengan berbagai jenis organisasi yang memiliki jenis masalah yang sama atau hampir sama ya. Biasanya kalau peneliti eksternal itu memiliki pengetahuan yang lebih banyak ya, karena dia tidak hanya satu korporat, ini ada beberapa atau banyak korporat, dia sudah memiliki pengalaman kaitannya dengan riset ya. Memiliki banyak pengetahuan mengenai model-model pemecahan masalah terkini dan tercanggih, betul. Jadi biasanya karena sudah memiliki pengalaman, artinya lebih banyak pengetahuan yang dia peroleh, ya enggak? Jadi dia akan bisa memberikan beberapa alternatif yang ini loh yang kayaknya cocok, ini yang relevan, ini yang lebih baik dari beberapa alternatif yang lain. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, biayanya mahal. Betul ya, kalau kita meng-hire dari luar itu artinya ada biaya atau expense yang harus kita keluarkan. Benar nggak? Oke. Beda dengan yang internal. Kalau internal ya mungkin nggak terlalu banyak seperti hire peneliti dari luar. Memerlukan banyak waktu untuk memahami organisasi yang akan diteliti. Ini betul sekali, karena kalau dari luar kan kita butuh waktu untuk memahami bagaimana loh ini core bisnisnya, dia bergerak di bidang apa, kemudian bagaimana tentang karyawannya, bagaimana tentang atasannya, bagaimana sistem atau budayanya, banyak. Jadi butuh waktu yang lama, butuh waktu yang banyak untuk memahami organisasi yang akan diteliti.
Kemudian membebankan biaya tambahan untuk tahap implementasi dan evaluasi. Jadi ada tambahan biaya ya, biaya tambahan yang tadinya tidak ada nih, tidak ada budgetingnya, tidak ada anggarannya. Tiba-tiba karena kita butuh banget karena solusinya, karena permasalahannya benar-benar permasalahan yang fundamental, ya mau nggak mau kita harus hire dari peneliti eksternal. Nah, akan ada tambahan biaya untuk tahap, ya pasti ada lah ya, biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini, dan ini, sampai benar-benar finish. Nah, sekarang kita masuk kepada pengetahuan tentang penelitian dan efektivitas manajerial. Nah, manajer, teman-teman, manajer yang sudah memiliki pengetahuan penelitian itu biasanya akan dapat meningkatkan kepekaan manajer ya. Kepekaannya akan lebih peka banget ya terhadap banyak faktor internal dan eksternal. Dia akan memiliki beberapa pengalaman ya dan mampu untuk memecahkan manakala ada solusi lagi dengan kejadian yang hampir mirip atau case yang mirip. Nah, kemudian juga dapat mempermudah interaksi yang efektif dengan konsultan dan pemahaman atas beragam perbedaan dari proses penelitian. Nah, selain daripada si manajer mengerti penelitian, dia juga misalkan dia meng-hire dengan konsultan juga akan bisa lebih membedakan ya, oh ternyata kalau memakai peneliti internal seperti ini, kalau memakai peneliti eksternal seperti ini ya. Yang outputnya nanti dapat memberikan keterampilan dalam pengambilan keputusan manajer. Manajer akan lebih terbiasa ya, akan menjadi lebih terbiasa dan akan lebih cakap dalam memecahkan solusi dari suatu permasalahan. Nah, sekarang kita membahas tentang etika dan penelitian bisnis. Etika, ada yang namanya etika dalam penelitian atau etika riset ya. Etika sendiri adalah kode etik atau norma perilaku sosial yang diharapkan saat melakukan penelitian. Nah, etika atau kode etik ini teman-teman ya tidak boleh dilanggar baik dari si tim peneliti ya atau seorang peneliti, tidak boleh dilanggar dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke, kita akan ungkap lebih jelas. Nah, kode etik ini berlaku bagi siapa saja sih ya, berlaku bagi organisasi dan anggota sponsor yang terlibat dalam riset, penelitinya sendiri, kemudian responden yang memberikan mereka. Jadi bisa saya katakan seperti ini. Jadi orang-orang yang terlibat dalam kode etik riset itu adalah pertama adalah peneliti ya. Peneliti ini tidak boleh melanggar kode etik ya. Ya, dia tidak boleh melanggar kode etik. Kemudian siapa? Partisipan. Ya, partisipan yang berhubungan dengan yang memberikan respon atau data. Itu juga tidak boleh melanggar kode etik. Kemudian analis yang melakukan penganalisaan ya. Dan orang-orang yang atau tim yang menginterpretasikan hasil dari pada pengumpulan data itu juga tidak boleh melanggar kode etik. Nah, ataupun misalkan organisasi atau sponsor ya, jadi orang-orang ya siapapun yang terlibat dalam tim riset penelitian itu tidak boleh melanggar yang namanya kode etik. Oke, untuk ringkasannya, jenis penelitian itu tadi ada dua ya, ada terapan, ada dasar. Yang terapan itu bisa disebut dengan apply approach ya, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dan mencari solusi. Sedangkan untuk yang dasar digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, konsultan internal dan versus eksternal tadi sudah saya ungkapkan. Kemudian manajer pengetahuannya, tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan efektivitas manajerial dalam pengambilan keputusan. Oke, cukup ya teman-teman ya untuk pembahasan pada materi kuliah perdana di pertemuan pertama bagian pertama. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang berkenan ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.